Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pertemuan berikutnya. Ini pertemuan kedua akan mengomentari tentang gambar-gambar yang kalian kirim kemarin, yaitu rata-rata belum ada nama gambar tersebut. Misalnya kubus hanya menggambar dengan kubus tanpa ada namanya. Nah, ini untuk menamakan kubus itu misalnya kita mulai dari huruf A ini, kita akan menamakan A, B, C, D, E, F, G, H. Maka menamakannya berlawanan dengan jarum jam, yaitu ke B, kemudian ke C, kemudian ke D. Nah, ini kalau diputar ini seperti ini, berlawanan dengan jarum jam. Jadi tidak boleh sembarangan. Itu cara menamakannya. Kalau A-nya di sebelah di sini, maka setelah A, B, C, D kan E, F, G, H ya. Berarti dimulai dari E itu atasnya sejajar dengan A. Di atasnya pas itu. Jadi E ke F, F G, G ke H, dan H ke E. Ini semua adalah berlawanan. Ingat-ingat berlawanan dengan jarum jam. Seperti halnya kita punya kuadran ya. Kan kuadran itu mulai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Itu di ruang dimensi 2, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, sama dari 1 ini ke 2, ke 3, ke 4. Nah, berlawanan dengan jarum jam. Jadi diingat-ingat menggunakan nama, memakai nama huruf gitu ya. Nah, seandainya kita memulai dari mungkin ada pertanyaan begini. Kita gambar dulu ya. Agak jelek nih. Sebentar. Nah, kita coba gambar. Misalnya maunya dari sini, A-nya. Maka ini ke sini, C, D. A-nya di sini berarti E-nya di sini, E, F, G, dan begitu seterusnya ya. Ini cara menamakan kubus. Kemudian membuat gambar itu seandainya panjang rusuknya, misalnya panjang rusuknya 4 cm gitu ya, 4 cm, berarti A sampai B ini 4 cm pas ya, pas 4 cm, namanya AB sama dengan EF sama dengan HG sama dengan DC. Ini 4 cm semua. Nah, kemudian kalau kita menggambar yang miring ini, namanya bidang ortogonal, garis ortogonal ya. Bidangnya BCGH namanya bidang ortogonal, tegak lurus. Nah, ini kalau yang AB tadi namanya ABFE, ABFE. Ini yang depan, ABFE. Nah, di gambar yang biar kelihatan. ABFE. Ini namanya bidang frontal. Bidang frontal itu bidang yang sebenarnya. Bidang yang sejajar dengan bidang gambar. Apa tadi contohnya? AB, F, E. Bidang yang sejajar bidang gambar lagi yang lain apa? DC. Nih, DC, G, H. DC, GH. Ini gambarnya sesuai ukurannya, misalnya 4 cm ya 4 cm semua. Itu namanya bidang frontal. Kemudian yang berikutnya adalah bidang ortogonal. Bidang ortogonal itu bidang yang tegak lurus dengan bidang gambar. Bidang ortogonal namanya. Nah, di sini bidang ortogonalnya apa? Contohnya BC, GF. BC, GF itu pada yang bidangnya atas ini ya, bidangnya atas ini. Ini juga tadi yang merah itu yang atas ini ya, bukan yang bawah. Ini beda lagi gambarnya. Bidang ortogonal itu bidang yang tegak lurus dengan bidang gambar, bidang aslinya tadi. Contohnya adalah BC, GF. Ini yang sini, bukan yang bawah,
BCGF dan ADHE. Nah, cara menggambarnya BC itu kan tegak lurus AB ya. Itu gambarnya BC tidak 4 cm persis. Kalau 4 cm persis ya, itu nanti terlihatnya seperti lebih panjang karena ini ada namanya proyeksi. Ya. Nah, sama dengan FG ini juga. Nih, gambarnya tidak sebenarnya, panjangnya lebih pendek sesuai dengan kalau ada aturannya biasanya ada dituliskan aturannya ya. Kemudian berikutnya gambar balok ini tidak beda dengan kubus. Kalau balok sama ya, ini penamaannya penamanya nih A, B, C, D dan seterusnya. Cara menggambarnya nih panjang, ini lebarnya, ini tingginya. Terutama untuk panjang dan tinggi itu ukuran sebenarnya kalau kita menggambar ya, panjang dan tinggi ukuran sebenarnya. Kemudian untuk lebar ukurannya pasti lebih kecil dari sebenarnya karena ini ada perbandingan proyeksi namanya ya, perbandingan proyeksinya. Misalnya 3/4 berarti 3/4 dari ukuran sebenarnya. Jadi ukurannya pasti lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Nah, begitu ya. Berikutnya. Nah, ini adalah gambar limas dengan alas segi 4 beraturan ya. Beraturan alas segi 4 beraturan ya. Cara menamakannya begini. T biasanya memang kita pakai huruf T di atas ini. Kemudian bawahnya bisa ini KLMN, bisa PQRS, bisa ABCD. Nah, ini menuliskannya adalah T KLMN. Ini nama limasnya. Nah, ukuran limas, cara menggambar limas, alasnya itu sama dengan kita menggambar dengan gambar kubus ya, karena segi 4 beraturan. Alasnya berupa persegi namanya. Persegi itu panjangnya sama semua. Ini kelihatan lebih pendek karena punya perbandingan proyeksi, jadi tidak sesuai ukuran sebenarnya karena kita melihat ini sebagai ruang dimensi 3. Jadi yang miring itu ukurannya tidak sebenarnya. Sebenarnya yang mana? KLT itu sebenarnya. KL itu sebenarnya. Ya, mungkin ini kita bahas gambar-gambar yang kalian kirim kemarin. Untuk berikutnya kita akan menambah pengetahuan kita ya, mungkin kalian udah lebih tahu, udah buka kemarin website yang Umi kirimkan, kemudian sudah mempelajari yang lainnya pasti banyak, akan tetapi ini harus diulang-ulang ya karena harus ada bayangan karena ini dimensi 3 itu agak susah dibayangkan ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah kedudukan titik ya, kedudukan titik. Dan garis. Misalnya titik A dengan garis terhadap garis AD. Hurufnya salah ya. AD, D-nya huruf besar. Bagaimana kedudukannya? A terhadap AD adalah terletak atau pada ya. Jadi A pada
AD. Ada AD karena dia terletak ya, atau terletak. Kemudian misalnya A terhadap BC. Luas garis ya. BC, A dengan BC berarti A apa? Di luar BC. Jadi ada terletak, ada di luar. Ada lagi yang lain enggak? Ya enggak ada lagi, kan satunya terletak, satunya berarti kalau enggak terletak ya di luar. Begitu adalah kedudukan titik dan garis. Kita lanjut berikutnya. Ya, berikutnya adalah kedudukan titik dan bidang. Kedudukan titik dan bidang. Apa kedudukannya? Misalnya titik B terhadap bidang ABCD. Titik B terhadap bidang ABCD ada di mana? B yaitu apa? B pada bidang ABCD. Jadi B ini terletak di bidang ini, ya kan? Nah, ada di sana, yaitu terletak ya. Kemudian misalnya B terhadap apa? EFGH. Nah, coba apa jawabannya? Pada apa di luar? EFGH itu kalau diperbesar, diperluas, itu tidak akan menyinggung ya. Tidak akan menyinggung. Jadi B di luar EFGH. Sama B terhadap ADHE misalnya, dan seterusnya ya. Nah, demikian kedudukan titik dan bidang. Berikutnya kedudukan garis. Kedudukan garis dengan garis ya. Garis dan garis. Nah, yang pertama adalah sejajar. Sejajar itu berarti ini ya, langsung ke contohnya aja biar gampang. AB sejajar dengan DC. Nah, simbolnya begini. DC. Misalnya AE sejajar dengan apa? AE bisa sejajar dengan BF, bisa CG, DH gitu ya. AE sejajar dengan BF. Sejajar lagi dengan CG. Sejajar lagi dengan DC. Itu sejajar. Yang kedua, berpotongan. Berpotongan contohnya apa? Saya AB dengan apa? BC. Bisa juga AB dengan AD dan seterusnya. Ini namanya berpotongan. Satu lagi namanya bersilangan. Sini aja ya, di atas. Bersilangan. Bersilangan itu berarti tidak sejajar dan tidak memotong. Ya, yang tidak sejajar dan tidak memotong. Contohnya apa? AB bersilangan dengan AB nih, AB bersilangan dengan misalnya nih CG. Bisa juga AB bersilangan dengan DH. Nah, begitu ya. Jadi kedudukan garis dan garis adalah bisa sejajar, berpotongan, dan bersilangan.
Nah, berikutnya kedudukan garis dengan bidang. Yang pertama, garis itu pada bidang. Contohnya apa? Yang gampang, yang kelihatan aja ya. AB pada bidang apa? Pada bidang ABCD. Jadi nempel di bidang nih AB, dia di sana ABCD. Misalnya kalau kita mau bikin BD itu berarti garis, kita buat garis BD ini ya. Ini juga sama pada bidang apa? ABCD. Bisa juga pada bidang apa? Misalnya kita buat bidang yang lain. Nih, bidang ini. Nah, BD pada bidang BFHD. Namanya jangan, harus muter sesuai arah jarum jam. Kalau dari D, DBFH. Kalau dari B, BFHD. Jadi ngasih nama, menyebutkan itu harus berlawanan dengan jarum jam. Kemudian garis sejajar bidang. Sejajar itu berarti jaraknya dimanapun garisnya itu akan sama. Nah, misalnya AB sejajar dengan bidang apa AB? Yang di atasnya itu ya, EFGH. Bisa sejajar dengan AB, bisa sejajar dengan apa lagi? DCGH. Tadi kan EFGH yang atas, yang sebelah kanannya, di belakangnya DCGH. Nah, dan seterusnya ya. Itu garis sejajar. Kemudian yang ketiga, garis menembus bidang. Bahasa Indonesianya nanti salah ya. Nah, menembus bidang. Contohnya apa? Misalnya FB, ya, FB atau BF. Ini menembus apa? Menembus ABCD. Bisa juga menembus apa? EFGH. EFG kurang nih. Nah. Ya, demikian adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kalian ulang-ulang kembali. Kalau ada salahnya tolong diberikan komentar. Kemudian kita diskusikan bersama yang mana ada yang salah. Mohon maaf semuanya. Kita hanya berusaha. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, diulang-ulang lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.